Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Darmawan, NRP 1051-1910-000026 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2019. Berikut ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait PWM, Pulse Width Modular. Di sini saya menggunakan aplikasi Proteus sebagai simulasinya dan motor servo sebagai alat yang digunakan nanti, penunjuk derajatnya. Berikut ini hasil simulasi saya di Proteus. Nah, jadi ini rangkaian saya. Di sini saya menggunakan Arduino, kemudian ada push button, kemudian ada digital oscilloscope, dan juga motor servo. Nah, ini kondisi belum di running ya. Tapi tadi sudah saya masukkan codingannya di sini untuk file hex-nya. Nah, di sini filenya sudah hex. Nanti saya jelaskan codingannya. Untuk saat ini saya jelaskan untuk rangkaiannya ini sendiri dan kerjanya. Oke, ketika di run langsung muncul ya digital oscilloscope-nya. Oke, langsung saja kita klik push button-nya untuk menunjukkan motor servonya ini di derajat minus 90. Oke, di sini minus 90 ya. Jadi ketika derajat servonya ini minus 90, maka sinyal pulsanya yang terbaca di digital oscilloscope itu cenderung kecil ya di sini. Kemungkinan ada 10% lah. Terus kemudian ketika kita tekan lagi, nah di sini menjadi plus 90 atau 90 derajat. Nah di sini dilihat bahwa lebar pulsnya itu lebih besar ketika dia derajatnya positif 90. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya ketika motor servo ini derajatnya minus, atau tadi minus 90 di sini, itu maka sinyal yang terbaca di digital oscilloscope ini, sinyal pulsnya itu cenderung kecil. Nah, cenderung kecil. Nah, ketika kembali ke, nah ini ya, cenderung kecil kan. Nah, ketika nanti kita kembalikan ke 90 derajat, plus 90 derajat, pulsnya itu kembali lebar. Jadi seperti itu. Ini saja untuk rangkaiannya. Saya jelaskan ke codingannya. Sebentar. Ke codingannya. Share. Oke, di sini ada codingannya biasa, include servo, masukkan versi info, terus kemudian define B5 ini maksudnya untuk buttonnya ini saya masukkan di pin nomor 5 di Arduino-nya. Constant interchange-nya motor servo saya masukkan ke pin Arduino-nya nomor 10 di sini. Servo. Dan untuk interchange untuk situasi, ini maksudnya nanti masuk ke situasi seperti derajatnya itu tadi 90 ketika push button-nya ditekan. Ini pin mode-nya push button input pull up. Dan masuk ke void loop digital read-nya. Ini yang pertama. Untuk situasinya yang pertama situasi 0 ketika push button awalnya ya. Untuk menuju situasi 1 ketika push button ditekan maka delay-nya ini 500 atau 0,5 detik. Kemudian yang kedua ini ketika push button ditekan lagi dari situasi 1 ke situasi 2 delay-nya 250 detik atau 2,5 detik. 0,25 detik maksud saya. Kemudian ini situasi 2 ke situasi 3 delay-nya sama 250. Kemudian ini untuk situasi 3 kembali ke awal tadi situasi 1 delay-nya 500. Kemudian ini untuk memasukkan cache-nya atau kondisi motor servonya ketika button tadi ditekan. Nah, ketika kan pada situasi pertama cache-nya cache 1 itu servernya 0. Nah, kalau di rangkaian tadi maka di motor servonya itu menjadi minus
90 seperti itu. Case kedua ditekan lagi, ini derajat 90. Jadi kan tadi ditekan itu nggak langsung 90, tapi kayak ke tengah-tengah dulu, dan tergantung ininya dari plus atau minusnya. Kalau tadi dari minus, maka tengah-tengahnya itu minus 4 gitu. Kalau plus 90, berarti ketika ditekan ke case 2 itu jadi plus 4 gitu. Nah, kalau ditekan lagi baru masuk ke case 3, 180. Nah, di sini maksudnya 180 ini nanti di servonya itu menjadi plus 90 itu tadi. Oke, itu tadi penjelasan saya terkait codingan dan juga rangkaiannya. Mungkin di sini saya mencoba untuk menjawab dari soal formatif yang telah diberikan. Oke, berikut ini soal formatif yang diberikan. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian timer atau counter. Jadi di sini jawaban yang saya temukan, timer atau counter itu seperangkat pencacah biner atau binary counter yang terhubung langsung dengan saluran data microcontroller itu sendiri. Sehingga microcontroller bisa membaca kondisi pencacah, dan bila diperlukan, microcontroller ini pun dapat merubah kondisi pencacah tersebut. Saat sinyal clock yang diberikan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pencacah akan memberikan sinyal overflow atau limpahan. Nah, limpahan pencacah ini dicatat dalam suatu register. Terus kemudian yang kedua, jelaskan pengertian tentang PWM. Jadi di sini PWM itu merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation, yaitu suatu teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa atau yang biasa disebut Darty cycle dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. Masuk ke soal yang ketiga, jelaskan komponen apa saja yang mampu dikelola menggunakan output dari PWM. Nah, di sini menurut saya output dari PWM itu biasanya ditemui untuk mengatur kecepatan dari sebuah motor, ya, motor DC, kemudian mengatur terang atau gelapnya, cerah atau redupnya dari sebuah LED, kemudian juga dapat mengatur yang saya simulasikan tadi, yaitu motor servo, sudut dari motor servo, seperti itu. Terus kemudian yang nomor 4, ini jelaskan perbedaan antara PWM dan DAC atau Digital to Analog Converter. Jadi di sini perbedaannya, kalau PWM tadi sudah saya jelaskan, sebuah teknik modulasi mengubah lebar pulsa atau Darty cycle dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Nah, untuk DAC sendiri atau Digital to Analog Converter ini sendiri, itu merupakan perangkat atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu isyarat digital atau kode-kode biner menjadi isyarat analog atau tegangan analog sesuai harga dari isyarat digital tersebut. Nah, sesuai namanya, digital to analog converter, berarti mengubah sinyal digital ke analog. Itu yang DAC ini. Sedangkan untuk PWM tadi itu teknik modulasi atau mengubah lebar pulsanya tadi. Kalau dihubungkan dengan simulasi tadi, itu kan merubah sinyal yang terbaca di osiloskop ketika derajatnya positif 90, itu lebar pulsanya yang dibaca osiloskop itu lebar, dan kebalikannya ketika minus 90, itu lebar pulsanya itu mengecil. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.